ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Miss. Semua hari Minggu teman-teman. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, berjumpa kembali di hari Minggu yang ceria ini bersama Miss Indah. Senang sekali di hari ini Miss Indah bisa menemani anak-anak semua beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan peraturan ibadah sekolah minggu secara online. Silakan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, good. Yuk berdiri yuk. Miss Indah mau ajak anak-anak semua, kita mau menyanyi. Yuk kita mau memuji Tuhan yuk. Ya, siapkan suara yang paling bagus, siapkan energinya. Kita mau memuji Tuhan. Oke, yuk berdiri yuk. Tepuk tangan. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat tergerak hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Satu kali lagi ya. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat tergerak hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Wow, semuanya good. Anak-anak jangan duduk dulu ya. Kita masih mau memuji Tuhan. Miss mau ajarkan satu lagu baru. Judulnya Tuhan panggil ku dengar. Oke, yuk berdiri yuk semuanya yuk. Masih berdiri ya. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut.
Wah, anak-anak, silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau bercerita buat kita hari ini ya? Miss Indah panggil aja deh. Miss Indah panggil ya. Oke, anak-anak coba tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sudah tutup mata semua? Miss Indah mau panggil Miss Yerlis. Halo Miss Indah. Hai, Selamat Miss Yerlis. pagi. Selamat pagi, selamat hari pagi Minggu. anak-anak semua. Wih, anak-anak Ya. boleh buka matanya sekarang. Sudah ada Miss Yerlis. Oke, Miss Yerlis apa kabar? Baik, luar Baik ya? biasa. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Miss Yerlis akan bercerita untuk kita ya Miss Yerlis Iya, ya. firman Tuhan Firman untuk kita Tuhannya semua hari ini. Hari ini tentang apa Miss Yerlis? Tentang ini loh Miss Indah. Hati, ya ya, hati ya ya. Miss Yerlis ya. Iya, wih Miss, anak-anak sudah siap loh semua mendengarkan firman Tuhan loh. Semua Iya. sudah duduk rapi. Tapi sambil anak-anak mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, bagaimana kalau satu kali lagi kita ajak anak-anak berdiri, kita mau memuji Tuhan Miss Yerlis. Oke. Ada lagunya yang tok 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 tok. Anak-anak masih ingat? Masih Miss. Masih ya. Oke, yuk yuk yuk. Anak-anak semua berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Tok tok tok. Ikuti gerakannya Miss Indah ya. Tepuk tangan yuk. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Ada keselamatan. Satu kali lagi ya. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Ada keselamatan. Biar musik memuji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan. Siap. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Ada keselamatan. Sekali lagi Miss Yerlis. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok tok
silahkan duduk anak-anak. Silahkan Miss Yerlis. Terima kasih Miss Indah. Anak-anak semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita semuanya berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di hari Minggu ini kami berkumpul bersama-sama, baik yang ada di gereja dan juga yang masih mengikuti ibadah melalui live streaming ataupun online. Di rumah masing-masing kami berdoa, Tuhan tolong kami semua untuk duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Miss Yerlis yang akan membagikan firman Tuhan untuk kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Miss Yerlis sudah pegang Alkitabnya. Anak-anak semuanya konsentrasi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua, apakah masih ingat cerita minggu lalu? Kisah minggu lalu? Kali ini kita masih tetap membahas firman Tuhan, masih tentang hati. Seperti tadi Miss Shirley sama Miss Indah menggambarkan hati. Siapa sih yang merancang hati manusia? Siapa yang merancang hati manusia? Tuhan. Bahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, kalau kita mau menelusuri tentang hati, pasti kita semuanya pasti tahu bahwa setiap orang pasti punya hati. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa hati itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi anak-anak harus ingat bahwa hati yang Tuhan ciptakan itu setiap saat, setiap waktu Tuhan mau bahwa hati itu selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 11a berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Apakah hanya hati saja yang dibawa kepada Tuhan? Tidak, tapi seluruh hidup kita itu dibawa kepada Tuhan. Ya, bahkan Tuhan mau selalu mengingatkan supaya hati dan hidup kita itu dibawa datang kepada Tuhan. Coba perhatikan kembali ayat yang Miss Yerlis baca ini. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Coba perhatikan baik-baik, apa sih yang dimaksud? Ya, anak-anak semuanya, saat Tuhan Yesus menjadi pemilik dan raja di hati kita, Ia bukan hanya akan memerintah, tetapi Ia juga menjadi Bapa kita yang selalu rindu memiliki persekutuan yang intim, yang erat dengan anak-anak, dengan ciptaannya yang istimewa itu, yaitu kita semua. Itulah mengapa saat anak-anaknya bersedia membuka hati, menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, apa yang Tuhan Yesus lakukan?
bukan hanya masuk, tapi Tuhan Yesus mau datang, duduk dan makan bersama-sama dengan kita. Apa sih maksudnya duduk dan makan bersama-sama dengan kita? Jamuan makan bersama menunjukkan itu sebuah relasi yang sangat dekat, ya, yang sangat terbuka antara saya, anak-anaknya, anak Tuhan, dengan sang pemilik hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan di saat itu kita dapat secara bebas menikmati kehadirannya dan mendengarkan Dia berbicara atau bercerita kepada kita. Dan selayaknya sebuah keluarga, ya, Tuhan bukan hanya ingin persekutuan ini dilakukan pada momen-momen tertentu saja, tapi pada setiap waktu. Anak-anak semua, kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, bahagia enggak kita? Wah, bahagia sekali Miss Yerlis. Saya punya Tuhan Yesus yang mau bersedia tinggal di dalam hati saya. Bukan hanya itu, tapi mau selalu ada bersama-sama dengan saya, menikmati jamuan bersama-sama dengan saya. Artinya tadi apa? Yaitu kebersamaan. Kemudian apa lagi tadi? Keterbukaan. Apakah Tuhan Yesus pernah marah kita waktu kita datang kepada Dia? Tidak pernah. Karena itu tadi, Tuhan Yesus mau setiap anak-anaknya itu datang kepadanya, menikmati hadiratnya. Seperti tadi ayat firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, anak-anak semuanya. Lalu apa selanjutnya? Anak-anak semua, itulah salah satu cara kita bagaimana kita mau mewujudkan, ya, persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Bagaimana salah satu caranya untuk kita menikmati hadirat Tuhan? Dengan kita bersaat teduh setiap hari, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Dan di dalam saat teduh itu kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Hanya saya dengan Tuhan yang menikmatinya. Dan Tuhan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya pun juga mendengarkan Tuhan melalui firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan di dalam saat teduh. Dan juga melalui seperti ini, ibadah seperti ini, ya, melalui firman-Nya dan cerita tentang firman Tuhan dan cerita atau kisah tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita melalui apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Nah, anak-anak yang kekasih, seperti pemazmur, ya, yang sangat suka bersekutu dengan Tuhan. Dia sadar bahwa dia terbatas, dia lemah. Bahkan sekalipun dia seorang raja, ya, dia sadar, ya, dikatakan bahwa dia bersekutu dengan Tuhan. Begitu juga seharusnya kita. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bisa tetap menjaga hati kita, tetap bersih dalam perenungan kita dengan firman Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan di dalam doa-doa kita setiap hari. Anak-anak sekalian, dalam persekutuan dengan Tuhan harus dilakukan tanpa henti-henti, ya, tidak hanya sampai pada perenungan saja, tapi sebagai anak-anaknya kita juga harus melakukan dalam bentuk ketaatan kita. Contohnya, ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa dalam bentuk ketaatan kita?
setiap hari, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di mana saja, ya. Kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan melalui sikap hidup kita setiap hari. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa Dia adalah pemilik dan raja di dalam hidup kita. Anak-anak semua, Tuhan Yesus itu adalah Bapa, adalah sahabat, adalah siapa lagi ya, teman kita yang kita bisa ceritakan apapun kepada Dia. Terus bagaimana caranya Miss bisa bersekutu dengan Tuhan? Nah, anak-anak, kita harus menyediakan waktu sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan meminta, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, diamlah selalu, jagalah hidup saya. Ya, melalui saat teduh kita, melalui kebiasaan kita mendengarkan firman Tuhan, melalui doa kita, bahkan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga melihat. Bahkan Tuhan menjaga, Tuhan menolong kita supaya apa? Supaya kita tetap bersih. Karena apa? Anak-anak, dunia ini penuh dengan dosa. Tuhan Yesus mau selalu mengisi hati kita. Karena itu anak-anak harus selalu membuka hati dan apa tadi? Melalui firman Tuhan itu mengontrol kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh, yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Melalui firman Tuhan ini kita mengerti apa maksud Tuhan. Anak-anak, seperti tadi pemazmur yang rindu untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan, demikian juga kita harus rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan-bosan. Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita tidak setia, anak-anak, Tuhan Yesus itu tetap setia. Karena itu, mari terus melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, membuka hatinya, minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hatinya? Nah, kalau begitu, anak-anak ikuti Miss Shirley. Kita berdoa sama-sama, bilang begini sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, tinggallah di dalam hati saya selalu, dan berkuasalah di dalam hati saya. Bisa seperti itu? Anak-anak buka hatinya, minta Tuhan Yesus masuk di dalam hati anak-anak semuanya. Apa yang Tuhan Yesus mau dari kita? Tuhan Yesus ingin kita memiliki persekutuan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mau kita ini menjadikan persekutuan dengan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah kesukaan yang terbesar. Ya, jadi jangan malas-malas mau sekolah minggu online saja asal-asalan sambil tiduran, ya, tidak mandi, tidak siap-siap. Jangan. Seperti layaknya kita menerima tamu atau kita mau bersama-sama dalam sebuah persekutuan atau acara dengan keluarga, kita memakai baju sopan yang tertib dan teratur. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Karena itu mari kita terus rindu untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anak, mau tidak sekali lagi kita mengucapkan ayat hafalan kita? Ayat hafalan kita minggu ini masih tetap di dalam
Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Maafkan kami kalau seringkali kami selalu menutup hati untuk Tuhan, tapi kami membukanya untuk hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus, maafkan kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, berkuasalah, bertahtalah selalu, dan kendalikanlah hidupku. Aku ingin membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan untuk kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Ya, seperti biasa, persembahan syukurnya anak-anak boleh masukkan ke dalam amplop. Nanti minta tolong papa atau mama untuk membawanya ke gereja, atau boleh juga mentransfer melalui rekening ini ya. Tetapi ingatkan papa atau mamanya, di belakang harus dikasih tanda nomor 3. Oke anak-anak, siapkan persembahan yang terbaik dari kalian. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, Miss Indah akan mengajak anak-anak semua untuk mengaminkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Yerlis dengan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Oke? Ayo. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke anak-anak, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Miss Indah akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami bawa. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah sampai di penghujung ibadah minggu hari ini. Terima kasih untuk pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Pertemukan kami kembali Tuhan di minggu depan.
sertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekolah minggu kita cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.